Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana walladzi da'ana walladzi adkhalana wa iyyahu fi sahbati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi madhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu yu'tina al-istiqamah wa sallallahu yu'tina nuril karamah wa sallallahu yu'tina aziman minan wa ilal juri as-sahamah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirya'il akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad Muhtar wa alil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah ya basital yadain bil atiyah ya sahibal mawabis saniyah salli ala Sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa aghfir lana ya dal ula fi hadil laylah. Alhamdulillah, puji syukur kita hadapkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'ala, yang mana malam ini kita dikumpulkan di satu tempat yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat, hidayah, inayah dan maghfirahnya. Mudah-mudahan tempat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Mudah-mudahan kelak tempat ini menjadi saksi yang kelak Allah akan habarkan, alam akan menghabarkan kegiatan-kegiatan manusia ketika di masa hidupnya. Amin, Allahumma amin. Yang pertama-tama yang menghormati sahibul jalsah, akhina fillah, ayahanda kita Al-Habib Ahmad As-Segaf, ta'ala Allah bituli hayati wa bi ulumi. Mudah-mudahan sidin panjang umur, dimudahkan dalam segala kegiatan, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan diwujudkan, dikabulkan oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Dan juga para habaib lainnya yang ulun minta maaf karena Allah menyambat sarannya satu persatu. Mudah-mudahan tanpa mengurangi takdim ulun, tanpa pian perhatian, dan juga para guru-guru agama, para asatid, dan juga para salaif, dan juga para tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Zainal Ilmi sebagai pembakal di kota Pasar Baru. Mudah-mudahan Allah sembuhkan apa yang beliau rasakan sekarang ini, dan juga para donatur, para anggota dewan, dan juga para segenap panitia pelaksanaan Isra wal Mi'raj yang dirangkai dengan haul Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan tempat ini kelak menjadi saksi ketika kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Perayaan Isra wal Mi'raj adalah satu peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia kecuali dengan keimanan, yang tidak lain dan tidak Allah berikan kepada para anbiya wa rasul kecuali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah yang kita bisa ambil di dalam perayaan Isra wal Mi'raj? Adanya Allah memanggil seorang yang dipanggil sebagai Habibullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah hendak tunjukkan bagaimana makom seorang Nabi Muhammad SAW, bagaimana kedudukan seorang Nabi Muhammad SAW, yang Allah undang untuk Allah bertemu padanya, yang Allah panggil dengan hiburan ketika masa Ummul Huzun, yang tidak lain Allah kelak ketika bertemu Allah berikan satu perintah, yang mana perintah-perintah lainnya seperti haji Allah cukup firmankan di dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah bicara masalah as-salah, Allah panggil Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah langsung mengerjakan sholat yang disampaikan untuk para umatnya. Begitu pentingnya masalah agama, khususnya dalam ibadah salah, maka Allah tidak langsung firmankan kecuali Allah panggil Nabi Muhammad SAW.
Apa sebab dari segala sesuatunya ini? Tidak lain ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika amalia hamba Allah dihisab oleh Allah, yang pertama-tama yang Allah akan lihat, awalul hasibun nas fi yaumil qiyamah as-shalah. Bagaimana salat kita? Ulama menerjemahkan, hendaklah kita terjemahkan gawian salat kita ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari situ kita akan melihat kita ini kayak apa modelnya, mandiran kita ini seperti apa, teman-teman kita seperti apa, dan keadaan diri kita dan keluarga kita seperti apa. Itu semua kuncinya ada di dalam pelaksanaan sholat yang hukumnya wajib. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti ia merobohkan agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini satu tolak ukur yang Allah sampaikan dari kisah Nabi Muhammad, bagaimana pentingnya kita dalam pengamalan amal saleh. Dan itu kunci untuk kita selamat ketika kita hidup di dunia. Dan itu kunci selamat ketika kita masuk ke dalam kubur. Dan itu juga kunci ketika kita ditimbang oleh Allah. Ketika amalia kita ditimbang, di bab pertama Allah akan lihat bagaimana sholat kita. Mudah-mudahan tempat kita di sini, tempat yang kita duduk di sini, yang perhatian dengan majlis ini, yang ikut berpikir dengan adanya majlis ini, mudah-mudahan Allah SWT menggampangkan segala urusan kita. Yang ikut memakmurkan majlis kita ini, mudah-mudahan Allah berikan segala hajat dan niatnya diperlukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuai dengan niat yang kita sampaikan. Amin. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Satu peristiwa sangat agung yang tidak Allah tuliskan di dalam Al-Quran, bagaimana ketika Allah menciptakan Adam, ketika Allah melahirkan Nabi Allah Isa. Tidak pernah Allah tulis di dalamnya dimulai dari kata subhana, illa kecuali ketika Allah Isra meratkan Nabi Muhammad SAW. Memaknai kata dari subhana adalah kata tersebut merupakan kalimat tasbih yang di dalamnya juga termasuk kalimat takjub. Memaknai makna dari kata subhana sendiri termasuk kalimat tanzih. Tanzihullahu min kulli nafsin, tanzihullahu min kulli su'in. Jadi mensucikan Allah dari segala kekurangan. Di sini Allah SWT memulai kalimat tanzih tidak lain untuk mensucikan dari segala kekurangan Allah dan dari segala kejelekan yang ada pada diri Allah. Dan Allah SWT memulai kata tersebut tidak lain khusus ketika Allah berangkatkan Nabi Muhammad SAW. Kalimat itu dikatakan sebagai subhanalladzi asra. Asra di sini adalah menjalankan. Sebetulnya Allah SWT di dalam ayat tersebut yang aktif, yang tidak lain Nabi Muhammad sebagai orang yang diajak oleh Allah Taala untuk Isra wal Mi'raj. Dikatakan di situ asra, Allah Maha Suci Allah yang telah menjalankan. Siapa yang dijalankan? Bi'abdihi. Bak tersebut
merupakan kata abdi tidak lain dikatakan sebagai wasful awsafi, wasful ubudiyah, akhassul awsafi wa asrafuha. Di sini di dalam Al-Quran Allah tidak menyambat ngarang Nabi Muhammad atau bi Muhammadin atau bi Nabihi, tapi tidak lain Allah tuliskan di dalam Al-Quran dengan kalimat bi abdihi. Kenapa? Sifat kehambaan adalah sifat yang paling mulia di antara sifat-sifat yang ada. Untuk membuktikan bahwa kita ini sebagai hamba Allah, maka Allah akan lihat bagaimana kewian kita, maka Allah akan lihat bagaimana keseharian kita, dan bagaimana habis waktu umur kita ketika kita hidup di dunia. Imam Abdul Razi mentafsirkan, memaknai kata bi'abdihi, qauluhu bi'abdihi bil jasadi war ruh. Imam Abdul Razi mengatakan, memaknai kata abdihi itu Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad dengan jasad dan roh. Dan makam yang tertinggi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah makam ubudiyah. Kemudian ayat itu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Di sini ada isim nakirah. Kalau isim ma'rifat berarti al-lailah. Ulama banyak menafsirkan, ada yang mengatakan beliau Isra dan Mi'raj dan kembali ke bumi selama 3 jam. Ada yang mengatakan 5 jam. Dan bahkan Imam Abdurrahman At-Tibai mengatakan summa arudduhu minal arsy qabla an yarudal fars. Nabi Muhammad ketika itu lagi berapa di pinggiran Ka'bah, datang malaikat, 3 malaikat. Salah satunya adalah malaikat Jibril, membangunkan Nabi Muhammad SAW, tidak lain untuk diajak Isra wal Mi'raj. Sebelum segala sesuatunya diberangkatkan, maka beliau dibelah dada, bukan berarti kotor. Tidak lain diisi dada beliau supaya bisa tembus dan mendapat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ali bin Ali di dalam Sahih Maulid, beliau dibersihkan dari segala sesuatu yang sudah bersih. Tidak lain diisi satu ilmu, hikmah, asrar yang tidak lain supaya bisa tembus sampai 7 langit hingga sampai Sidratul Muntaha dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain, tujuannya tidak lain atas izin Allah. Dan ketika Allah turunkan malaikat Jibril, Allah perintahkan untuk mengambil air yang di surga. Dibelah dada beliau, lalu dimasukkan ilmu dan dibasuh dengan air Zam-Zam. Dan ketika air basuhan dari bekas Nabi itu dikembalikan malaikat Jibril kepada surga, dan di dalam surga di situ datang beberapa malaikat untuk mengambil berkah dari bekas basuhan Zidin. Dan setiap percikan basuhan yang dipakai oleh malaikat itu diciptakan bidadari dari percikan basuhan dari bekas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, inilah yang dikatakan sebagai Isra. Jadi perjalanan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu dikatakan sebagai Isra. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mulainya dari Masjidil Haram? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman di surat Ali Imran ayat 96, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah." Bangunan pertama masjid yang ada di bumi adalah Masjidil Haram. Dan bangunan yang kedua yang ada di bumi
adalah Masjidil Aqsa, dan jarak antara Masjidil Haram yang di Mekah dan di Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Dan itu yang membangun adalah Nabi Allah Ibrahim. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, untuk apa Allah berangkatkan segala sesuatunya? Nabi Muhammad SAW di dalam hadis berpesan, la tusaddur rihal illa thalatha masajid, Masjidil Hada, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Jangan kalian bepergian kecuali ke 3 masjid. Pertama adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinatul Munawwarah, kemudian Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian ada di Masjid Aqsa di Palestina. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Lalu untuk apa Allah mulaikan beliau dari Masjidil Haram? Tidak lain mengambil berkah dari isi daripada bangunan yang ada di dalam masjid tersebut. Lalu kemudian beliau untuk menjalankan misinya, malaikat Jibril membawakan satu kendaraan yang dinamakan Al-Bar, yaitu buruk. Buruk ini wujudnya adalah binatang, tapi larinya seperti kilat. Kalau dia jalan menaik, kaki belakangnya memanjang. Kalau dia jalan turun, kaki depannya memanjang. Itu gambaran seekor buruk yang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Bukan seperti yang digambar-gambarkan di dalam poster-poster tuh. Masa kuda mau binian? Masa juga Nabi Muhammad menaiki binian? Alhamdulillah. Jadi digambarkan di dalam kitab-kitab salaf itu, gambaran buruk itu seperti itu. Bukan yang seperti yang digambarkan ada yang kita lihat di sekeliling kita, poster-poster ini. Lalu ketika itu malaikat Jibril masuk ke dalam surga untuk mengambil salah satu buruk yang ada di dalam surga, yang jumlahnya ada sebanyak 70.000 buruk. Dan ketika Allah ciptakan buruk, Allah pesankan kepada buruk-buruk tersebut, kelak ada salah satu dari kalian akan dinaiki Nabi Muhammad SAW. Masuk ke dalam surga, malaikat Jibril melihat tingkah laku dari para buruk tersebut. Mereka dengan senang yang gembira di dalamnya. Sampai akhirnya melihat seekor buruk yang duduk termenung, yang rasanya kadang pernah bahagia seperti buruk-buruk lainnya. Lalu datanglah malaikat Jibril bertanya, kenapa ya ikan ini nah? Bahasa Banjar gitu. Kenapa kalian tidak senang seperti buruk-buruk lainnya? Jangan buruk tadi, aku memikirkan satu nama yang ada di jidatku, yang mana nama tersebut tidak pernah terjawab. Apa maksudnya Allah menurut nama di dalam jidatku ini tertulis kalimat Muhammad? Maka malaikat Jibril, kalau kamu ingin tahu jawabannya, ikut saya. Maka singkat cerita, dibawalah buruk tadi turun ke bumi untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika buruk tersebut sampai di depan Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi hendak naiki buruk tersebut, maka buruk tersebut bertingkah, maka ditegurlah oleh malaikat Jibril. Maka bertanyalah malaikat Jibril kepada buruk tersebut, taulah kamu siapa yang akan hendak duduk di dalam punggungmu ini? Inilah nama yang terpancang di dalam jidatmu, itu Nabi Muhammad SAW. Maka terdiamlah buruk tadi. Singkat cerita, berangkatlah buruk tadi untuk menjalankan misi, yaitu dengan kata Isra. Pertama datang ke salah satu tempat yang dikatakan Baydha. Jadi situ malaikat Jibril mengatakan, ini kelak tempat yang pertama kali kamu akan singgah dan awal hijrahmu di sini. Yang sekarang nama itu disebut sebagai Madinatul Munawwarah.
Maka di situ malaikat Jibril minta kepada Nabi Muhammad untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat, mengambil berkah dari tempat-tempat minas sholihin. Kemudian masuk ke dalam salah satu pohon, di situ singgah. Malaikat Jibril minta juga untuk Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat, mengambil berkah dari Nabi Allah Musa. Kemudian ke Bethlehem, mengambil berkah dari Allah Isa untuk melakukan sholat 2 rakaat. Dan akhirnya sampai beliau kepada satu masjid, Masjidil Aqsa. Ketika datang orang-orang yang di dalamnya arwahun minas sholihin wal malaikah, turun perintah Allah yang mengatakan untuk Nabi Muhammad SAW memimpin para anbiya wa rasul di dalam masjid tersebut, dan beliau ditunjuk sebagai imam untuk melakukan sholat 2 rakaat. Ketika selesai sholat tersebut dilaksanakan, maka dimulailah dengan melakukan Mi'raj. Tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, beliau naik buruk. Yang dikatakan ketika buruk ini sampai kepada langit yang pertama, disitulah buruk tersebut selesai melaksanakan misi tersebut. Dan ketika masuk langit pertama sampai 7, itu Nabi Muhammad SAW menaiki lift. Jadi lift itu sudah ada di zaman Nabi, bukan penemuan dari orang-orang Barat. Dan itu sudah Allah ciptakan. Yang khusus pertama kali menaiki adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari langit 1 sampai langit 2, 3, ke 7 ini Nabi Muhammad menaiki tangga lift. Itu kita tidak bisa bayangkan seperti apa liftnya. Dan berapa jarak antara langit 1 dan langit yang kedua sampai ke 7 tadi. Dan ketika singkat cerita, ketika Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, misiku sampai di sini." Maka Nabi Muhammad bertanya, "Apakah kau pernah melihat Allah ya Jibril?" "Aku tidak pernah melihat Allah, dan aku tidak mungkin pernah ketemu Allah. Karena antara aku dan Allah terdinding 70 hijab. Dan setiap hijab itu diberikan Allah gambaran berupa air, berupa gemuruh, berupa lonceng. Dan itu berlaku untuk para anbiya wa rasul dan juga untuk baraku, tapi tidak berlaku untuk Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi untuk kita dijelaskan di dalam kitab, untuk kita bisa bertemu Allah itu melalui 70 hijab. Bagaimana suatu hijab yang Allah berikan kepada umat manusia ini? Dan itu sudah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW sebanyak 70. Maka ketika itu di Sidratul Muntaha itulah Nabi Muhammad berpisah kepada malaikat Jibril, dan akhirnya Nabi bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan di situ Nabi Muhammad SAW, Allah bertanya, "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah." Maka Allah tanya, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Salah satu saat-saat yang saling menegangkan, di saat kita bertemu seorang yang kita muliakan, yaitu Zatillah, yaitu Allah SWT. Nabi Muhammad SAW masih ingat kepada orang-orang dan umatnya. Apa dijawab oleh Nabi Muhammad? "Assalamu alayna, salam dariku, wa ala ibadillahis salihin, dan salam bagi orang-orang salihin dari umatku." Jadi kalau kita termasuk kelompok orang yang beriman, kelompok orang-orang yang minas salihin, Nabi Muhammad SAW sudah menitipkan salam kepada Allah SWT untuk kita. Amin. Allahumma amin. Dan situ ketika terjadi pembicaraan,
Allah SWT bertanya, ya Muhammad, aku ciptakan bumi dan langit ini beserta isinya untuk siapa ya Muhammad? Allah menjawab, Nabi Muhammad SAW menjawab, la kayar. Lalu Allah SWT bertanya lagi, kamu ini saya ciptakan untuk siapa ya Muhammad? Maka Allah menjawab, la kayar. Maka ketika Allah bertanya, ya Muhammad, aku ini untuk siapa? Maka di situ Nabi Muhammad SAW terdiam, tidak bisa menjawab dan menangis sebesar-besar. Maka apa yang dikatakan oleh Allah SWT dijelaskan di dalam kitab, ketahuilah ya Muhammad, aku Allah, diciptakan untuk liman yusalli alaika ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aku ini untuk orang-orang yang berselawat kepadamu. Kalau sudah Allah SWT mengatakan bahwa Allah ini untuk orang-orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah sudah perintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, di dalam surat Al-Ahzab yang Allah turunkan di bulan Sya'ban, dan kita sekarang masuk di bulan Rajab yang dikatakan sebagai Syahrullah. Allah minta kepada kita ini, ketika kita masuk di bulan Rajab, banyak-banyakilah kalian beristighfar kepadaku. Dan kalau kelak masuk di dalam bulan Sya'ban, banyak-banyakilah kalian berselawat kepadaku. Dan kelak masuk di dalam bulan Ramadan yang dikatakan sebagai yauma hasadihi, kelak kalian akan mendatangkan panen dari kebaikan-kebaikan kalian yang sudah kalian kerjakan. Ini satu kesempatan buat kita. Nah, lalu kemudian ketika Allah sudah katakan bahwa aku adalah milik orang yang selalu berselawat kepadamu, dan disitulah Allah SWT berikan perintah yang dimulai dari 50 rakaat sampai akhirnya jadi 5 rakaat. Dan 5 rakaat itu pun masih daripada umat manusia ini rasa tidak ada waktu. Jar kita ini koler, jar kita ini uyuh, lapah, apalagi di bahasa uyuh. Karena apalnya 2 ya. Teko bahasa Bugis. Iya. Berarti orang harus belajar di sini. Nah, kita belum datang di masjid. Nah, di sini gambaran tidak lain kita untuk memperingati suatu peringatan yang sangat agung, untuk mengambil hikmah di dalamnya. Untuk Allah melihat bagaimana hamba-hambaku ketika Allah Nabi Muhammad mengisahkan masalah Isra wal Mi'raj ini. Karena secara logika masalah Isra wal Mi'raj ini tidak sampai otak kita. Menada peraturan kada cukup. Tapi ketika kita mempercayai dengan keimanan, di situ Allah katakan ayyukum ahsanul amala. Mana di antara hamba-hambaku yang paling baik amalnya? Satu peristiwa yang sangat penting yang Allah abadikan bahkan di dalam Al-Quran, itu Allah berikan di dalam surat Bani Israel dan surat An-Najm, menjelaskan persis jelas bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW, bagaimana makam seorang Nabi Muhammad, dan bagaimana perintah begitu pentingnya masalah salat Allah tidak firmankan seperti perintah-perintah lainnya. Ini merupakan suatu gambaran buat kita. Dan Allah minta di bulan Rajab ini untuk kita mengupdate keimanan kita. Di dalam kitab Qirtas dijelaskan Yauma Syahrul Rajab Yaumaz Zar'i, wa Syahrul Rajab Yaumaz Zar'i, wa Syahrul Sya'ban Yaumaz Syagi, wa Syahrul Ramadan Yauma Hasadihi. Di kitab yang lain dijelaskan sebagai harinya orang yang sebagai tahlil. Yang pertama tahlil Sya'ban
tasbih. Bulan Ramadan merupakan tahlil. Hari Ramadan merupakan takbir. Kalau dikatakan bulan Rajab ini sebagai syahrullah, maka Allah minta kepada kita memaknai dari kata Rajab itu sendiri sudah jelas. Kata Rajab ada 3 huruf di dalamnya. Pertama Allah mulai dengan huruf Ra, rahmatullah. Kemudian ada huruf Jim, jurman abdi. Kemudian ditutup dengan harf Ba, birullah. Dengan Ra, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jim, jurmul abdi, mengampuni dosa-dosa hambaku. Kenapa? Karena birullah, karena kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah minta, hendaklah kalian update keimanan kalian di bulan Rajab tersebut. Dan kalau seandainya kalian mengupdate dengan banyak-banyak kalian beristighfar kepada Allah SWT. Kalau masuk 1 bulan Sya'ban, di situ ada perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab untuk kita banyak-banyak berselawat. Yang mana di dalamnya dikatakan sebagai Yaumul Syagi. Bulannya orang yang menyiram, yang tujuannya tidak lain supaya lidah kita tidak kering dan selalu basah, selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bulan Rajabnya beristighfar, kalau sudah bulan Sya'bannya kita berselawat, maka kelak insya Allah masuk ke dalam Ramadan dikatakan sebagai Yauma Hasadi, harinya orang yang panen. Tidak bisa kita masuk 1 bulan yang suci, amun kita yang ada suci. Tidak bisa kita mendapatkan malam yang dijanjikan Allah, yaitu malam Lailatul Qadar, amunnya kita tidak mulai dari bulan Rajab ini. Makanya Allah start dari mulai bulan Rajab ini, banyak-banyakilah kalian beristighfar, bahkan bila perlu kita sholat taubatan nasuha. Untuk apa? Memperbaiki keimanan kita, memperbaiki pandiran kita, memperbaiki tingkah laku kita, dan memperbaiki ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan ini. Insya Allah kelak sampai bulan Ramadan tadi, kita akan mendapatkan janji Allah di dalamnya ada malam khairun min alfi syahri, malam Lailatul Qadar. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Kalau kita hendak mendapatkan panen yang Allah janjikan, mudah-mudahan dengan apa yang kita bisa sampaikan malam ini ada tambahan ilmu dan koreksi buat kita. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan iman kita, memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, diberikan hidayah dan taufik keluarga kita, lingkungan kita, orang-orang yang kita sayangi. Dan mudah-mudahan amaliyah kita selalu ditingkatkan, amaliyah kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang dijanjikan oleh Allah, malam Lailatul Qadar. Berangkat kita selalu ada niat untuk memperbaiki amaliyah kita, selalu memperbaiki ibadah kita. Dan mudah-mudahan kalau sampai umur kita, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma ahdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'al mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim. Hada minni, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.